tua kami, temanku, saudara yang kita semua dari khutbah ibadah yang singkat ini, dosa-dosa yang bagaimana ibadah kita semua, kita senantiasa kembali bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat keislaman dan iman kita. Dari itu kita harus berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berikan kesempatan, kesehatan, dan lebih umur kita yang panjang, sehingga kita pada hari ini bisa datangi kepada Allah dan juga untuk bermunajat kepada Allah, yaitu menerapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan nanti sholat berjamaah berjamaah kita laksanakan. Hadirin sedang jamaah Allah muliakan. Seiring selawat dan salam tak lupa saya akan sampaikan kepada kita Nabi Allah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan perlindungan dan naungannya nanti di hari kiamat. Bersama baginda Rasulullah SAW, kita memperbanyak selawat berbanding baginda kita dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di tempatnya surga Allah yang sangat indah. Hadirin sekalian dimanapun Allah muliakan. Pergantian waktu ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Bisa sampaikan sebagai peningkatan kembali kepada kita bahwa kita sekarang sudah berada di tahun baru Islam, disebut dengan tahun baru Hijriah. Kita semua sudah pada mendengar sejarah tentang Hijriah ataupun disebut dengan yang pada hari ini kita sudah berada di 24 Muharram. Kita sudah berada di bulan tahun Muharram, tahun Hijriah, tahun kemenangan umat Islam. Tapi kita sayangkan sebagian umat Islam saja yang menghidupkan tentang syiar-syiar agama Islam di bulan Muharram. Tapi tidak sedikit orang yang lupa dan bahkan tak ingat, bahkan tak tahu. Hanya sebagai kaum tua saja yang tahu tentang Muharram. Kalau anak muda, anak-anak tidak akan tahu tentang Muharram. Tapi akan tetapi kalau namanya tahun nasional, tahun Masehi, tahun baru, jangankan orang tua, jangankan anak muda, anak kecil pun tahu yang namanya tahun baru nasional. Inilah barangkali kita salah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar senantiasa di hari-hari yang Muharram itu adalah bulan yang memang sangat dirindukan oleh umat Islam. Kalau bulan nasional atau tahun Masehi yang tidak ada hubungannya dengan bulan Hijriah, tidak ada dengan bulan pertama Muharram, tapi itu bulan yang digembor-gemborkan, yang diagung-agungkan, yang diramai-ramaikan. Pada hari ini kami mengingatkan kembali kepada kita semua agar tak lupa mengajarkan kepada anak kita di bulan-bulan Islam. Hadirin sidang dalam Jumat hamba Allah yang muliakan. Ditetapkannya bulan Muharram, yaitu di bulan pertama di kalender Hijriah, tidak ada kemungkinan. Di antaranya mungkin itu ada di antara nilai historis yang terkandung di bulan Muharram, di bulan Hijriah, karena di bulan Muharram terdapat sejarah-sejarah penting dalam kenabian Nabiullah yang telah berjuang mempertahankan akidahnya untuk menegakkan keislamannya dan keimannya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin sedang dirahmati Allah muliakan. Apa yang tergambar di dunia kita? Sejarah mungkin kita sudah tahu
jalan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Begitu Allah memberikan peringatan, mereka berada di surga Allah, tetapi Allah memberikan peringatan kepada keduanya agar jangan mendekati pohon yang ada di depan. Tetapi karena dialah ciptaan Allah yang terbuat dari tanah, kita adalah cucu-cucu Adam alaihissalam yang dari sari pati tanah. Begitu mereka berdua lupa juga dengan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekati juga, akhirnya Allah pun meninggalkan tempatkan itu yang mereka lakukan. Akhirnya di mana mereka ditempatkan? Di alam panah seperti kita ini. Mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ratusan tahun mereka bertobat. Nabi Adam beserta Hawa kesana kemari, tidak ada arah dan tujuannya. Mohon ampun tetap kalau kita mungkin sedang beribadah di atas masjid, kita akan dibawa oleh para mutakin itu ke jalan-jalan di sana ada namanya Jabal Rahmah. Disitulah Jabal Rahmah artinya gunung kasih sayang. Maka di situ tempatnya Nabi Adam dan Siti Hawa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa yang saya bacakan di Al-Qur'an tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surah Al-Araf ayat 23. Berkata mereka keduanya, ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau tidak Kau ampuni, kalau tidak Kau berikan rahmat pada kami ya Allah, niscaya kami adalah orang-orang dosa. Ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Ada titik berat yang harus kita jadikan momen sangat penting di bulan Muharram. Sejarah singkat, Nabi Nuh alaihissalam begitu juga mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan ajaran tauhid, untuk memberikan agar kaumnya menjadi orang-orang yang pemeluk dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi alaihissalam tak mampu untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam? Dia berkata, saking gak sanggupnya, jangankan kaumnya yang tidak mau, keluarganya pun tidak mau ikut apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, anak dan istri. Coba bayangkan, begitulah cobaan para nabi. Nabiullah sampai ke Rasulullah. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Rabbi ansurni bima kazzabun. Ya Tuhan, tolonglah aku. Mereka sangat benciku, tak suka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu kata Nabi Nuh alaihissalam, Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Hujan tanpa jeda, siang hari dan malam, siang dan malam. Akhirnya menggenangi daratan tanah. Akhirnya adalah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, pergilah dengan saudara-saudaramu, dengan orang-orang yang ikut denganmu, yang patuh denganmu, buatlah perahu di atas bukit sana. Diajaklah saudara-saudara yang mau berangkat sana. Mereka membuat kapal, hujan pun tak akan berhenti. Begitu sampai siang berhari-hari, akhirnya perahu pun siap untuk berlayar. Begitulah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti iman mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wala tajriz zalimina idza tabaru. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibu bapakku dan orang-orang yang masuk dalam rumahku dengan mukmin.
dan orang-orang yang mungkin laki-laki dan perempuan, dan janganlah jadikan orang-orang yang zalim itu menjadi tempat dia. Hadirin sedang jemaah hamba muliakan, ayat ini surat Ibrahim ayat 28. Ini tegaskan bahwasanya Allah memberikan cobaan kepada siapapun, jangankan kita, Nabi pun diberikan oleh Allah cobaan. Apakah kita sanggup? Apakah para Nabi sanggup untuk mempertahankan akidahnya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah? Hadirin sedang jemaah hamba muliakan. Kemudian begitu panjang, berhari-hari berlayar, akhirnya doa Nabi alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram itu pula lah mendaratlah perahu Nabi Nuh itu Judi. Mereka selamat. Mereka selamat dengan bawaannya, hewan juga yang dibawa. Mereka selamat semuanya. Dan itulah maka sangat besar bahwasanya perjuangan para Nabi Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita rasakan berapa nabi, semua nabi dan perjuangannya ada cobaannya, menghancurkan patung-patung yang ayahnya yang buat. Ajar ayah Nabi Ibrahim yang mengukir patung-patung Azza, Lata, Uzza yang besar-besar itu dihancurkan. Ibrahim sana Raja Ngamuk marah, panggillah para tentara, bala tentara, tangkap Ibrahim, bunuh dia, tangkap dia hidup. Kita penjarakan. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap hidup-hidup dan dipenjarakan. Begitu lama dipenjarakan, akhirnya yang ada keputusan Nabi Ibrahim harus dihukum mati dengan cara dibakar. Ada yang sudah berjumlah dengan izin Allah. Nabi Ibrahim tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar di tengah-tengah lingkaran kayu yang menyala, datang malaikat Jibril, datang mengambilnya, hendak menolongnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata beliau dalam surat Al-Mulk 3. Bisa dikatakan cukuplah Allah sebagai pelindungku, pelindung kami, dan Allah sebagai pelindung. Karena kata-kata itu disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu aminlah Nabi malaikat Jibril kepada Nabi, dan dia tidak mengenai. Begitu apinya, begitu membakar, Allah mengatakan kulna ya kuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan atas Nabi Ibrahim. Itulah ini dalam surat Al-Anbiya ayat 69, bahwasanya api pun membara menjadi dingin selamat Nabi Ibrahim. Itu pun di bulan Muharram. Kan main. Begitulah hebatnya bahwasanya kita menafsirkan ada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Yakub. Mereka penuh dengan cobaan. Cobaan itu bukannya yang enak-enak semuanya, begitu penuh dengan cobaan. Tapi banyak orang mengatakan bahwa di hari Muharram, di bulan Muharram, ada bulan-bulan yang digunakan Allah itu ada 4 al-Hurum, 4 bulan yang digunakan oleh Allah. Di antaranya ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yaitu Muharram dan bulan Rajab. Dan kisah ini di bulan Muharram, banyak orang mengatakan bulan Muharram adalah bulan sial, bulan yang tidak ada gunanya, tak bermanfaat. Itu kan sebuah mitos. Tapi Allah muliakan bulan Muharram. Memang betul. Sampai detik ini, mana ada yang berani di bulan Muharram itu mengadakan pesta pernikahan, di bulan takut. Sebenarnya itu mitos. Sekarang ada 2 anjuran di bulan Muharram. Yang pertama ada anjuran, dan 2 ada juga larangan. Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah yaitu rencana untuk menyerang saudara-saudara kita yang lain, atau mengajak perang. Itu rencana yang tidak boleh. Yang kedua adalah larangannya adalah berpesta pora yang menggabung-gabungkan uang. Itu yang dilarang oleh Allah. Tapi yang dianjurkan, mari kita hari masih ada kesempatan memperbanyak beribadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran. Inilah saat-saat paling penting di bulan Muharram. Kita dianjurkan untuk berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali khutbah yang singkat ini.
Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi tentang bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang memang oleh Allah itu kita jadikan tempat kita untuk lebih